Assalamualaikum para sobat Changs. Kembali lagi bersama Ucang Channel. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita film Vertical Limit yang dirilis pada tahun 2000. Intro. Singkat cerita, mereka pun berangkat menggunakan helikopter. Namun semakin tinggi, makin sulit helikopter itu untuk mendarat. Lantas mereka satu persatu melompat dari helikopter sebelum helikopter itu meledak. Namun Peter mengalami kecelakaan yang dimana Peter terpeleset dan hampir jatuh. Tapi untung saja mereka bisa turun dengan selamat dari helikopter itu. Telah drama yang sangat menegangkan tadi. Di sisi lain, Annie, Tom, dan Alien yang berusaha bertahan hidup. Dia harus menghemat minuman dan suntikan X agar bisa selamat dari serangan edema atau penyakit ketinggian yang akan membuat paru-paru basah dan mati. Singkat cerita, tim penyelamat mulai berjalan di hamparan es. Wick pun membagi 6 pendaki menjadi 3 grup dengan jalur yang berbeda untuk mengefisienkan waktu pendakian. Terlihat di grup Kerim, dia pun berjalan bersama Melken. Kerim adalah orang Islam, dia pun tak lupa menunaikan salat. Sebelum melanjutkan perjalanan, dia meminta keselamatan dan mendoakan saudaranya yang mati terkena es longsor tadi. Di sisi lain, tampak Peter dan kakek legendaris itu sedang memanjat tebing dan mendapat sinyal radio dari Annie bahwasanya waktu yang tersisa hanya 14 jam saja sebelum persediaan habis. Jika persediaan habis, maka mereka akan mengalami paru-paru basah dan mati. Di jalur lain, tampak pendaki grup Melken dan Moni melintasi jalur yang licin. Namun ketika Melken meminum, tasnya malah jatuh. Ketika Melken mengambil tasnya, Melken malah terpeleset dan hampir jatuh ke jurang. Monik pun berusaha menolong Melken, namun esnya malah retak. Monik dan Melken pun tergantung dan hampir mati. Monik pun mengayunkan Melken untuk bisa mencapai batu yang di sebelahnya. Namun tiba-tiba malah bomnya yang jatuh. Monik pun meminta tolong ke Melken untuk menurunkan tali. Namun tiba-tiba es longsor dan menghantam Melken dan terjatuh dan mati. Dan yang tersisa hanya Monik. Dia pun bersusah payah naik dan mempertaruhkan hidupnya. Tampak Monik menyusul Peter, namun karena tangannya terkilir, Peter pun membenarkan tangan Monik dan merasakan sakit sekali. Di sisi lain, si komandan yang sedang santuy abis tiba-tiba diterjang bom dari dalam bunker. Ternyata ia pun menyadari cairan itu bereaksi ketika terkena panas matahari. Bergegas, Boy menyampaikan pesan kepada kakek bahwa peledak itu bereaksi ketika terkena sinar matahari. Mereka pun membawa cairan peledak itu agar tidak terkena sinar matahari yang sangat panas. Namun di sisi lain, tim karet tidak mengetahui hal itu sedang dalam bahaya. Peter pun berlari dan memanjat es dan berteriak dan berbicara lewat radio. Untung mereka sigap menyimpan tasnya, namun dia tak sadari cairan itu malah bocor dan malah terkena sinar matahari. Mereka pun berdua mati terkena ledakan dan ledakan itu sampai mengguncang seluruh tempat di sana. Dan tiba-tiba Monik tidak sengaja menemukan bangkai manusia yang terkubur es. Ternyata itu adalah istri dari pendaki legendaris itu. Jadi inilah alasan kakek tersebut selalu menaiki gunung sendirian. Ternyata kakek itu ingin mencari istrinya yang mati terkubur. Dan secara kebetulan menemukan istrinya yang mati terkubur es. Lantas Peter itu memperlihatkan suntikan Dex yang dia temukan di dekat mayat istri kakek tersebut. Ternyata memang istrinya tidak mati kecelakaan, melainkan disabotase oleh seseorang yang bernama Elliot. Dan itulah alasan kakek itu setuju untuk mengikuti misi penyelamatan ini, karena dia tidak ingin melihat kejahatan Elliot terulang kembali kepada dua pendaki yang sedang terjebak itu. Di malam hari, Annie tampak mengabari Peter agar segera turun dari gunung tersebut, karena waktu hanya tersisa 2 jam saja. Sedangkan Peter masih harus menempuh 5 jam perjalanan lagi untuk bisa sampai di posisi Annie.
Dan benar saja, di malam hari Elliot membunuh Tom dengan menyuntikkan racun ke Tom agar bisa mengambil jatah Dex Tom. Kurang ajar banget nih si Elliot ini. Singkat cerita, kakek bersiap pergi untuk melanjutkan perjalanan. Namun ketika ia mengecek tenda Peter dan Monique, ternyata mereka sudah tidak ada dan melanjutkan perjalanan tanpa beristirahat untuk mengejar waktu. Hingga sampailah Peter dan Monique di ujung tebing yang sangat curam. Mereka pun hampir putus asa, namun Peter memberanikan dirinya berlari dan melompat ke tebing tersebut agar mereka bisa memasang tali agar bisa menyeberang. Di sisi lain, Annie dan Elliot bersusah payah membuat tanda. Yang sebelumnya Annie dan Elliot bertarung karena Annie mengetahui Elliot yang membunuh Tom. Mereka pun membuat tanda dari darah Tom dan meledakkannya menggunakan flare. Hingga akhirnya Peter dan Monique sampai dengan bersusah payah dan menggunakan oksigen. Ia pun menemukan letak adiknya berada. Ia pun meledakkan esnya menggunakan cairan bom tersebut. Lantas Peter dan Monique berlari dan memasang alat agar adiknya bisa diselamatkan. Namun pijakan Peter malah runtuh dan hampir terjatuh. Untung saja ada si kakek yang datang dan membantu mereka. Si kakek pun turun dan membantu Annie naik. Si Elliot pun terlihat takut karena dia merasa bersalah telah membunuh istri kakek tersebut. Namun kakek bisa menahan emosinya dan membantu Elliot untuk naik. Namun ketika Annie diangkat, malah kakinya nyangkut ke bongkahan es yang besar yang membuat mereka hampir mati. Mereka pun bergelantungan dengan satu tali. Kakek melihat situasi itu malah memutuskan memotong talinya dan berdoa. Dia pun terjatuh dan mati bersama Elliot. Mampus lo Elliot, mati juga kan lo. Di akhir cerita, Peter pun berhasil menyelamatkan Annie dan membawa dia pulang. Sampai jumpa para sobat Chunks. Sampai bertemu di video selanjutnya dan jangan lupa klik like and subscribe para sobat Chunks.